Apakah mereka kirim foto, video ke Bangladesh, ke Myanmar, ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya untuk kasih tahu kegiatan mereka? Apa yang mereka dapat ya di Aceh? Prasmanan seperti apa, makanannya enak atau enggak, opornya, sate kambingnya enak atau gimana, nasinya banyak atau sedikit. Terus apa mereka lakukan? Gue lagi main bulu tangkis nih, aku lagi main volleyball nih, aku lagi tidur nih, selfie. Enak banget. Hola netizen yang tercinta, personel Polresta Banda Aceh menggeledah barang warga etnis Rohingya yang ditampung sementara di Balai Meseraya Aceh atau BMA di Banda Aceh. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan 15 ponsel berbagai merek. Personel Satreskrim dan Subhara Polresta Banda Aceh menggeledah seluruh barang bawaan warga etnis Rohingya. Penggeledahan awalnya dilakukan terhadap barang bawaan Rohingya perempuan. Personel Polwan membuka tas dan tempat menaruh pakaian dan barang-barang milik Rohingya. Para Rohingya itu dikumpulkan di satu titik saat penggeledahan berlangsung. Polisi menemukan 15 ponsel dari perempuan Rohingya. Pemilik ponsel diminta memegang ponselnya lalu difoto oleh sejumlah polisi. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa nomor ponsel yang ditulis di potongan kardus. Ponsel yang ditemukan ada yang masih aktif dan beberapa diantaranya mati karena kehabisan baterai. Polisi akan menyelidiki ada tidaknya panggilan keluar dari Rohingya selama berada di penampungan. Mantan Kasat Reskrim Polres Nagan Raya menjelaskan, tidak ada warga Rohingya yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Polisi masih terus menyelidiki terkait penemuan ponsel tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, ini menarik ya teman-teman untuk kita bahas. Kalau positive thinking saya, mungkin penggunaan ponsel itu untuk Google Maps gitu, Google Maps agar tidak tersesat dari Bangladesh ke Indonesia atau dari Bangladesh ke Aceh kayak gitu. Kan kalau tersesat nanti bahaya. Nah, kemudian positive thinking saya yang kedua mungkin itu untuk berkomunikasi dengan keluarganya atau orang-orang tertentu mungkin yang tanda kutip gitu kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah kenapa mereka takut untuk dicek HP-nya, bahkan menemukan ponsel tersebut di pasir, dan bahkan itu ada nomor-nomor yang dicatat dan disimpan di pinggang. Nah, ini seharusnya polisi melakukan investigasi secara mendalam. Apakah itu ada kaitannya dengan penyelundupan atau tidak? Ini sangat penting sekali. Dan bagaimana nih respon UNHCR? Dari kemarin saya minta anggota UNHCR untuk berkomentar, tapi tidak ada anggotanya yang berkomentar di VT saya. Saking girangnya garuk-garuk, petugas telah menemukan ratusan ponsel yang diduga dimiliki oleh para wisatawan Rock Mini. Di antaranya ada merek iPhone, Samsung, dan Oppo. Kenapa mereka punya handphone? Katanya mereka adalah orang sangat kismin yang terdampar, yang 2 bulan di tengah laut di Samudra India dan terdampar, mungkin berenang juga sampai ke pantai Aceh. Untuk apa ada handphone? Dan di mana mereka bisa beli pulsa? Orang yang punya handphone pasti juga bisa beli pulsa. Saya aja kalau mau irit, saya cari kafe dan cari WiFi. Mereka mungkin bisa beli pulsa unlimited di Aceh. Apakah mereka kirim foto, video ke Bangladesh, ke Myanmar, ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya untuk kasih tahu kegiatan mereka? Apa yang mereka dapat ya di Aceh? Prasmanan seperti apa, makanannya enak atau enggak, opornya, sate kambingnya enak atau gimana, nasinya banyak atau sedikit. Terus apa mereka lakukan? Gue lagi main bulu tangkis nih, aku lagi main volleyball nih, aku lagi tidur nih, selfie. Enak banget gitu. Makanya seperti Bapak Presiden Jokowi katakan, diduga ini adalah sindikat perdagangan manusia yang harus dibasmi. Mari kita sekarang jangan terlalu naif, terlalu lugu dan culun atas nama agama dan kemanusiaan. Saya ragu kita semua ini dikerjain dan kena prank rame-rame. Nah, ini dia nih salah satu dari netizen. Dia usulkan stop pakai kata pengungsi. Nah, saya setuju ya, karena mereka bukan pengungsi. Mereka itu adalah pendatang gelap. Kenapa kita bilang pendatang gelap? Karena mereka adalah warga negara asing datang ke Indonesia tidak melalui imigrasi. Jadi masalah paspor ataupun masalah apapun, surat-surat, dokumen-dokumen, nanti yang memeriksa itu kantor imigrasi, bukan warga Aceh gitu. Jadi mereka itu bukan pengungsi ya, mereka itu
adalah pendatang gelap. Nah, ayo netizen semua, stop kata pengungsi. Mereka adalah pendatang gelap. Bagaimana netizen, setuju ya? Oke netizen, komentar ya. Kemarin jumlahnya udah 1.400 lebih ya, sekarang nambah 50 di tanggal 14 Desember mereka mendamparkan diri di Aceh. Kayak rasa-rasa apa ya, mumet gitu ya, kayak rasa-rasa lihat berita Rohingya tuh kayak migrain gitu ya. Udah banyak banget begitu ya, udah mau hampir 2000 berarti. Apalagi kemarin ada yang diwawancara katanya ada 20 kapal lagi yang bakal datang dan mendarat di Aceh. Duh, ini diposting di info Biren ya, dan dulunya memang diterima baik sama warga Aceh ya kan, tapi lama-lama ya begitu, gak sopan ya, terus kadang berlaku gak senonoh juga gitu. Jadi gimana ya, kalau alasannya apa, kemanusiaan juga kita gimana sudah memanusiakan mereka gitu kan, tapi begitulah ya, banyak banget cerita-cerita negatif gitu dari etnis Rohingya ya, dari warga Aceh langsung kan. Makanya ya bingung juga, masalahnya udah mau hampir 2000, kayaknya susah juga untuk nyuruh mereka pergi dari Indonesia ya. Saya kembalikan lagi ke masyarakat Indonesia, tindakan apa yang tepat dan bagus untuk mereka ya kan, karena dulu Pak Jokowi kan udah nolak mereka di tahun 2015, tapi kan ada kayak beberapa ormas dan ada beberapa segelintir orang juga ya sepertinya berpihak kepada Rohingya ya. Kalau sudah begini ya mau gimana lagi kan, sudah banyak banget masalahnya di Indonesia, kayak sudah bingung aja nanganinnya ya kan. Dan Indonesia itu nggak masuk negara yang menandatangani kayak deklarasi soal pengungsian ya. Jadi memang Indonesia nggak masuk dalam target negara yang menerima suaka imigran begitu teman-teman. Ya seharusnya nyamuk, ya seharusnya ya udah pemerintah segera melakukan tindakan yang paling tepat untuk mereka, mengembalikan etnis Rohingya ke asalnya begitu ya. Nyamuknya dari tadi mandir-mandir mulu. Oke, thank you teman-teman, terima kasih. Apa-apa alasan kemanusiaan, ya ampun gak jelas deh. Emang di Indonesia kekurangan manusia untuk dimanusiakan? Gak usah gitulah, kemanusiaan atau kekuasaan. Jangan dikit-dikit kemanusiaan. Di Indonesia juga masih banyak manusia yang butuh dimanusiakan, Pak. Di negara kita ini masih banyak manusia kekurangan, harus dimanusiakan. Kalau memang mau ngomongin kemanusiaan, Pak ya, usir mereka dari Indonesia, usir Rohingya dari Indonesia, pokoknya usir. Nah, di sini jelas banget ya bahwa orang Rohingya itu bukan Islam. Mereka cuma pakai atribut Muslim, tetapi mereka bukan Islam. Mereka pakai kopiah mah banyak, gampang ya. Tujuan mereka apa sih? Berpura-pura Islam. Tujuan mereka apa? Berpura-pura Muslim. Kalau mereka memang agamanya bukan Muslim, seharusnya mereka ya mengaku aja bahwa dari awal mereka bukan non-Muslim. Ya, jangan pura-pura Islam, ini nggak banget ya, nggak banget. Pantas saja ya mereka ini kelakuannya sangat berbeda dengan Muslim. Ya, jadi jangan sama-samain ibarat dibanding-bandingkan Muslim Palestina, Muslim ini beda mereka ini. Dari adab caranya aja yang makan nasi sampai 2 baskom, 1 baskom untuk 1 orang itu aja udah menunjukkan mereka ini bukan Muslim. Muslim itu nggak seperti itu. Mereka makan itu harus dianjurkan sama Rasulullah, jangan sampai terlalu kenyang, jangan sampai terlalu berlebihan. Ya harus pandai bersyukur, lisannya harus dijaga, kelakuannya juga harus dijaga. Aura pancaran air wudhu yang sering digunakan itu terpancar dari wajahnya. Jadi nggak bisa, walaupun mereka pakai atribut Muslim, pakai kopiah, pakai apa, nggak bisa. Ya tetap ada bedanya dari kelakuan, dari cara. Ini terbukti kan mereka bukan Muslim. Jadi tujuan UNHCR ini apa sih sebenarnya? Hey bro, rungokno. Kita tuh tidak mencoba untuk menjelekkan atau memfitnah saudara-saudara kalian, tapi itu memang sesuai dengan kenyataan gitu loh, bahwa adab akhlak saudara kalian tuh nggak bagus gitu loh. Terus udah dibaikin ngelunjak, jorok lagi. Bahkan masyarakat Indonesia yang ada di Aceh itu sampai muak gitu loh lihat kelakuan saudara-saudara kalian. Jadi kita nggak ngefitnah atau menjelekkan saudara kalian. Terus tadi bilang kan tujuannya bukan di Indonesia tapi di negara lain. Tapi
saudara kalian itu meresahkan dan menyusahkan masyarakat-masyarakat yang ada di Aceh, masyarakat Indonesia. Oh iya, saya mau nanya, Anda sudah berapa lama di Indonesia ngungsinya gitu loh? Kenapa belum balik ke tempat asalnya? Apakah sudah nyaman di Indonesia? Uang tiap bulan dapat tempat tinggal lagi, makan juga dapat, enak lagi, ya kan? Jadi jangan pernah bilang kita menjelekkan atau memfitnah saudara kalian gitu loh. Ini sesuai dengan kenyataan kok.